Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurul Solihati. Saya dari kelas PAIH. Nomor absen saya 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dan keutamaan belajar ilmu agama. Perintah merupakan instruksi atau arahan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, yaitu belajar ilmu agama. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk belajar melalui dalil-dalilnya, yaitu pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan tentang pentingnya belajar dan membaca. Hakikat dari belajar dan membaca sangat luar biasa, yang mana dari kegiatan tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita. Belajar tidak sepenuhnya mengenai ilmu umum, namun juga ilmu agama, karena ilmu agama menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Pada surat At-Taubah ayat 122 tersebut menjelaskan bahwa sebagian orang mukmin tidak ikut terjun dalam medan peperangan. Sebagiannya menuntut ilmu untuk menambah pengetahuan mereka dan dapat mengajarkan kepada orang mukmin yang lain yang belum mendapatkan pengajaran dan pengetahuan. Jadi, orang mukmin yang telah mendapatkan pengetahuan, mereka dapat mengajarkan kepada orang lain yang belum sama sekali mendapatkan pengajaran atau ilmu pengetahuan tersebut. Jadi mereka dapat berbagi ilmu dengan orang-orang di sekitarnya. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap muslim untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa belajar agar dapat memahami manfaat dari ilmu agama. Yang selanjutnya yaitu keutamaan belajar ilmu agama. Setiap usaha dan niat dalam menuntut ilmu akan menghasilkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Keutamaan mempelajari ilmu agama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala. Ilmu agama membantu seseorang untuk lebih mengenal Allah, memahami ajarannya, dan menjadikan pribadi yang lebih baik dan bermoral. Yang kedua yaitu kunci kesuksesan dunia akhirat. Ilmu agama membimbing seseorang untuk memahami ajaran Islam, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sehingga dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu menambah wawasan. Seperti yang kita ketahui, dengan belajar dapat menambah wawasan kita untuk berpikir lebih luas lagi, untuk berpikir lebih kritis, dan dapat
memahami segala ilmu-ilmu atau ajaran yang telah diajarkan. Yang terakhir yaitu dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Seseorang dapat memahami prinsip-prinsip moral dan etika yang benar sesuai ajaran agamanya, sehingga seseorang tersebut dapat membuat keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang artinya yaitu jika seseorang berilmu dan dapat memahami ilmu agama, dia dapat membandingkan mana yang baik dan buruk, dapat membedakan mana yang perintah dan mana yang larangan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik tanpa merugikan orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu pentingnya memahami fikih. Dalam ilmu agama terdapat berbagai ilmu agama seperti akidah, tauhid, Quran hadis, tafsir, dan lainnya. Adapun ilmu fikih juga termasuk dalam ilmu agama. Di sini saya menjelaskan bahwa fikih mengatur segala bentuk ibadah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata cara melakukan ibadah hingga hukum-hukum setiap ibadah yang dilakukan. Tidak hanya itu, fikih juga sebagai jawaban dari permasalahan setiap individu, dan terdapat juga hukum-hukum tentang permasalahan tersebut. Jadi, fikih itu bisa dijadikan sebagai pandangan atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, fikih sangat penting dipelajari untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Selain itu, dengan memahami fikih, maka setiap orang muslim dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syariat dengan baik dan benar. Yang artinya jika sudah memahami fikih, artinya seseorang tersebut bisa membedakan antara yang baik dan benar. Tentunya jika seseorang tersebut menemukan hal baik, itu akan dilakukan. Jika menemukan hal yang tidak baik, maka akan dihindari oleh orang tersebut. Maka dari itu pentingnya kita memahami fikih, salah satunya agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.